Mari sama-sama kita persiapkan kehidupan kita untuk diberkati oleh firman Allah. Kita akan sama-sama buka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Mohon kesediaannya Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37, dipersilakan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini orang begitu membanggakan dengan ilmu pengetahuan, sains. Dan oleh karena sains, mereka menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Dan menurut data yang ada untuk sekarang, jumlah orang yang ateis, ya, jadi penduduk dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis, itu kurang lebih hampir 1 miliar. Dan itu setiap tahun semakin bertambah. Jadi artinya bahwa dalam dunia ini setiap tahun jumlah orang yang tidak mempercayai Tuhan semakin bertambah. Ada satu hal yang menarik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia saintik seperti sekarang ini. Tuhan izinkan terjadinya wabah COVID-19 yang melanda tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, ya. Saya kalau di rumah itu kadang agak ketawa. Ada satu takmir masjid itu biasa kalau dia mau sembahyang, selesai sembahyang mungkin yang jam 3 itu, ya, sholat apa aja yang jam 3 itu biasanya terus nyanyikan lagunya Corona, ya. Jadi kalau sudah Corona itu namanya Pak Bagio, itu baik dengan saya. Kalau sudah nyanyi Corona itu saya dari rumah ketawa sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu menyadarkan di dalam kehidupan banyak orang bahwa di negara-negara Eropa, di negara-negara yang begitu memperhatikan tentang kesehatan, ketika Corona hadir di tengah-tengah mereka, nyaris mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bertekuk lutut mereka semuanya di bawah Corona, ya. Padahal kalau di Eropa itu yang namanya rumah sakit itu yang sudah amat sangat terkenal, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Bagaimana ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan dipakai, Maria sebagai yang dianugerahi, yang diberkahi secara istimewa, ya, untuk boleh mengandung bayi daripada juru selamat. Dan ketika Maria berkata, mana mungkin, saya belum bersuami karena masih statusnya bertunangan dengan Yusuf, dan saya masih gadis, bagaimana bisa mengandung? Malaikat Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat, ya, kalau yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana ketika Allah melihat dunia ini ada dua kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata keset dan hen, ya. Bahwa ketika Allah melihat manusia yang berdosa di dunia ini, Allah tidak hanya melihat lo kasihan, tetapi Allah merendahkan diri turun menggapai manusia, menghampiri manusia dan menyelamatkannya. Nah, itu menarik sekali. Suatu saat beberapa puluh tahun yang lalu, beliaunya sudah meninggal, Profesor Stanley Head
pendiri dari STT Tiranus yang ada di Bandung. Suatu saat dalam pelayanannya beliau dari Anyar, dari Anyar sampai ke Panarukan, beliau naik ferry begitu, lalu dihampiri oleh beberapa pemuda dan terjadi perbincangan. Ya, mereka pemuda-pemuda ini mengajukan pertanyaan seputar daripada keilahian Tuhan Yesus. Lalu Profesor Stanley Head memberi gambaran, ya, apakah kamu percaya bahwa untuk menolong semut Allah mampu menjadi semut? Mereka katakan, saya percaya. Tetapi sekarang jika Allah mau menolong manusia dan Allah menjadi manusia, apakah kamu percaya? Mereka semuanya diam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah mujizat yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Jangankan manusia, iblis pun tidak pernah memikirkan bagaimana Allah mengasihi manusia. Allah menggenapi nubuatan yang disampaikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga, bahwa keturunan daripada perempuan ini akan meremukkan kepala daripada ular. Satu masa yang sangat jauh sekali ketika penggenapan daripada Yesus lahir. Cara Allah yang tidak bisa diprediksi, cara Allah yang tidak bisa dipahami, dimengerti, itu yang disampaikan oleh Allah untuk menolong manusia dengan menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam suratan Filipi pasal yang kedua, segala kuasa itu sudah diserahkan oleh Allah kepada Yesus. Artinya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ya, mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kita bisa bagi Tuhan. Dan sampai hari ini seperti Ibrani 13, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika Yesus tidak berubah, artinya mujizatnya pun masih ada sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka kita perlu melihat beberapa contoh di dalam firman Allah. Ya, yang pertama, kemustahilan Allah tidak dibatasi oleh waktu. Setiap kehidupan manusia dibatasi oleh waktu. Yang membedakan mujizat Allah dengan mujizatnya setan itu adalah waktu. Ya, mungkin setan si gundul itu mengadakan mujizat di sini, tetapi dia tidak bisa mengadakan mujizat di tempat yang lain. Itu mujizat yang dilakukan oleh setan, terbatas dengan waktu. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini yang ada di tempat ini. Maka di waktu yang bersamaan kita tidak bisa berada di tempat yang lain, ya, kecuali pakai virtual begitu, online. Tetapi aktivitas tugas yang lain kita tidak bisa lakukan. Seperti saya duduk di tempat ini, saya tidak bisa duduk di tempat yang lain, di gereja yang lain untuk melayani. Nah, dibatasi dengan waktu. Tetapi bagi Yesus, mujizatnya tidak bisa dibatasi waktu. Hari ini ada orang Amerika yang minta doa Tuhan jawab. Hari ini juga yang sama ada orang yang ada di kutub minta doa Tuhan jawab. Dan hari ini pun juga kita yang ada di sini berdoa kepada Tuhan, Tuhan pun juga bisa jawab. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Ya, itu keberadaan Allah kita. Nah, kita coba melihat di dalam Injil Matius 1 ayat 8 dan ayat 13. Minta tolong Ibu Elsa dibacakan. Injil Matius pasal 8, ya, ayat 8 dan 13. Matius 8 ayat 8 dan 13.
ayat 8 dan 13. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 13. Ayat 13. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah rajanya. Iya. Suatu saat Yesus berada di Kapernaum dan berjumpa dengan seorang perwira Romawi yang kebetulan hari itu dia juga ada di Kapernaum. Dan perwira ini rupanya secara spesial, secara khusus mencari Yesus. Dia mau meminta pertolongan daripada Yesus. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, perwira ini berada di Kapernaum tetapi hambanya ada di tempat yang lain. Hambanya yang sakit ada di tempat yang lain. Dan ketika ketika perwira ini datang kepada Yesus, dia katakan, Tuhan ngomong aja, maka hambaku itu sembuh. Dan ketika Yesus berkata, pada saat itu hambanya sembuh, di tempat yang lain yang jaraknya mungkin puluhan kilometer, hambanya itu sembuh dalam waktu yang bersamaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita disadarkan oleh Tuhan bahwa ketika kita berdoa di tempat ini untuk orang yang kita kasih di tempat yang lain, Tuhan bisa bekerja untuk orang itu. Ketika kita pagi hari ini berseru kepada Tuhan untuk orang lain yang ada di tempat di negara lain, kita berdoa maka Tuhan bisa bekerja untuk menolong orang itu. Ketika kita berdoa, doa kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena ketika kita berdoa, kita menghadirkan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga apapun yang hari ini saudara hadapi, hari ini apapun yang akan terjadi, berdoalah. Karena ketika kita berdoa, Allah bekerja. Ya, jangan istilahnya kalau kita tidak memanggil hamba Tuhan, tidak mengajak hamba Tuhan untuk tumpang tangan maka tidak sembuh. Maka kita belajar dari ini. Karena ketika kita berdoa di tempat ini, maka Tuhan bekerja di tempat sana. Ya, pagi hari ini apa yang menjadi saudara doa untuk orang-orang yang saudara kasih, berdoalah dan kuasa doa itu akan bekerja. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, ya, ketika ayah dan ibu saya masih melayani. Suatu saat ibu saya siang-siang begitu, tiba-tiba dia berkata, ayo nak ikut mama, ya. Lalu kemudian kita pergi di satu tempat di daerah sekitar Lacari begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ibu saya berdoa pada waktu itu, tiba-tiba ibu saya digerakkan untuk berdoa terhadap seseorang, ya. Dan itu dilakukan oleh ibu saya, dan ibu saya sempat melihat bahwa ibu yang didoakan ini sedang mengalami masalah yang besar. Dan ketika kita tiba di sana, luar biasa, ibu ini nyaris, ya, istilahnya karena suaminya emosi, ya, hampir diparang oleh suaminya. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan gerakkan kita untuk berdoa, jangan tunda. Ya, karena ketika kita berdoa pada saat yang bersamaan kuasa Tuhan bekerja. Seperti halnya yang dilakukan oleh ibu saya ketika dia berdoa, mendoakan kuasa Tuhan bekerja, dan ketika ibu saya mengecek, membesuk daripada ibu ini, nyaris pada saat jam yang sama ketika ibu saya berdoa, tangan Tuhan memegang bapak ini untuk tidak melakukan kejahatan. Samurainya masih ada, nggak tahu disimpan di gudang di mana, samurai Jepang itu kira-kira yang satu lengan begini. Itu yang akan terjadi. Mujizat masih ada. Jadi saudara jangan takut, jangan gentar ketika saudara berdoa untuk sesuatu yang belum saudara lihat, berdoa untuk sesuatu yang belum terjadi, saudara berdoa. Karena doa itu
mampu mengubah segalanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, doa itu tidak dibatasi dengan ruang. Ya. Dalam arti ketika Tuhan bekerja, Dia tidak peduli ruangan itu kecil, ruangan itu besar, bagi Tuhan tidak peduli. Kita ingat ketika di Laut Teberau, ya, yang gede, yang luas, Tuhan mampu membuat laut itu terbelah, ya, supaya bangsa Israel bisa menyeberang menuju ke tanah perjanjian dan bebas dari kejaran orang-orang Mesir. Tetapi di sisi yang lain kita melihat di Danau Galilea, satu tempat yang lebih kecil dibandingkan dengan Laut Teberau, Tuhan juga mampu mengadakan mukjizat. Bagaimana perahu Petrus yang semalam-malaman kosong, tetapi kemudian Tuhan buat perahu itu menjadi penuh dengan ikan. Ya, jangan khawatir. Sebesar apapun masalah saudara, sekecil apapun masalah saudara, bagi Tuhan sama. Tuhan mampu melakukan kedua-duanya. Masalah kecil Tuhan mampu tolong, masalah besar Tuhan juga mampu tolong. Enggak dibatasi dengan ruang, dan juga tidak dibatasi dengan waktu. Waktu yang sama, waktu yang singkat, waktu yang diperlukan, waktu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, Tuhan mampu melakukan. Apakah itu masalah besar, apakah itu masalah kecil, dalam waktu yang sama untuk menyelesaikan yang besar, waktunya sama, untuk menyelesaikan yang kecil, waktunya sama. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita jangan lihat masalah itu besar atau kecil, tetapi kita lihat bahwa Tuhan mampu mengalahkan semuanya. Tuhan mampu menolong semuanya untuk kehidupan kita. Ya. Lalu kemudian mukjizat Tuhan tidak dibatasi oleh musim. Kadang ada orang yang mempunyai pendapat bahwa berkat itu turun di musim panen. Berkat itu turun di musim di mana ada hujan. Tetapi bagaimana ketika tidak ada musim? Musim panas. Kita ingat peristiwa Ishak di Gerar. Bagaimana di musim kering yang terjadi di Gerar, Tuhan mampu menumbuhkan gandum daripada milik Ishak. Tidak hanya Tuhan tumbuhkan itu gandum, tetapi Tuhan juga buat Ishak panen 100 kali lipat di Gerar. Pada musim panas, pada musim tidak ada air, pada musim tandus, pada musim tanah itu keras, Tuhan mampu membuat Ishak menuai 100 kali lipat. Ya, kadang saya berbicara dengan murid-murid saya, ketika mereka melayani, mereka berkata, kami di desa Pak, kami di desa Om, kami di desa Ayah, tidak mungkin kami bisa surprise, kami bisa maju. Ya, saya katakan di desa, di kota, di pedalaman sekalipun semuanya sama. Saya katakan demikian. Karena kuasa Tuhan ketika bekerja dia tidak dapat dibatasi. Ketika Tuhan memberkati, kuasanya tidak dapat dibatasi. Ketika Tuhan menolong, kuasanya tidak dapat dibatasi. Ketika saya di pedalaman Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu, di daerah Trans, jadi kalau masuk gitu orang hamil langsung melahirkan di tempat itu. Jadi jaraknya cukup jauh dari jalan raya menuju gereja itu, saya lupa namanya. Ya, ada sebuah gereja yang tidak pernah orang kota menyangka, gereja yang begitu besar dan jemaatnya ratusan, dan kalau memuji Tuhan luar biasa, dan tempatnya itu agak naik di atas bukit. Saya begitu terkesima. Saya melihat perjuangan dari Om karena usianya sudah 60 lebih. Ya, bagaimana beliaunya begitu gigih melayani di tempat itu. Dan Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Tuhan ketika memberkati dalam kehidupan dia tidak kenal musim.
Di tengah-tengah musim pandemi seperti ini, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan mampu memberkati kita lebih daripada musim hujan, lebih daripada musim tidak ada pandemi. Ketika kita sungguh-sungguh memahami, mengerti akan mujizatnya Tuhan, akan kuasanya Tuhan bekerja di dalam hidup ini. Bagi orang percaya tidak mengenal musim, ya bolehlah sebentar begitu, ketika mungkin masa-masa COVID yang lalu kita agak getar sedikit. Tapi itu bukan sebagai sesuatu hal yang terus menerus. Karena ingat baik-baik, ketika kita percaya kepada Tuhan, Immanuel itu selalu ada bersama dengan kita. Dimanapun berada, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Saya ingat ketika dalam sebuah buku yang menceritakan tentang Jenderal Murdani almarhum, ketika suatu saat ada konflik Indonesia dan Malaysia, beliau ada memimpin satu grup pasukan yang jumlahnya tidak begitu banyak untuk berpatroli di perbatasan Malaysia Indonesia di daerah Kalimantan, ya. Di sana ada sepasukan Inggris yang beliau tidak sadari sedang mengintai, dan seharusnya pada saat beliau berjalan ada pasukan Inggris dan beliau tidak menyadari, seharusnya beliau bersama dengan tim sudah mati. Dan hal itu disampaikan oleh perwira di Inggris ini ketika beberapa tahun kemudian Jenderal Murdani sempat berada di Inggris dan bertemu dengan perwira ini. Perwira ini mengatakan, dia bercerita pada waktu itu dia lihat Jenderal Murdani sedang berpatroli, tetapi ketika perwira Inggris ini hendak menarik pelatuk senjatanya, sepertinya ada yang menahan. Nah, kita melihat di sini kisah-kisah seperti ini mengajarkan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan ada di setiap musim dalam hidup ini. Tuhan ada di dalam setiap perjalanan hidup ini. Almarhum Ibu Sum, ibu daripada Ibu Febo, beberapa tahun yang lalu, sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan, ketika hendak pergi ke daerah Sumberjo di daerah Bojonegoro, beliau naik bus dari Babat, dan ketika baru bus itu mungkin berjalan 5 menit begitu, beliau sudah bayar. Roh Kudus menggerakkan Ibu Sum untuk turun, dan akhirnya Ibu Sum ini lakukan, dan kemudian Ibu Sum ini pindah di bus yang di belakangnya. Dan apa yang terjadi? Bus yang pertama dinaiki oleh Ibu Sum ini mengalami kecelakaan yang hebat. Tetapi karena Ibu Sum ini ada dalam pimpinannya Tuhan, dia turun, dia ganti bis, Ibu Sum ini bisa selamat. Tuhan ada di setiap musim. Tuhan ada di setiap keadaan, dan keberadaannya itu untuk menolong dan memberkati di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang belum usai, kita berdoa supaya rencana vaksin yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi COVID ini boleh berjalan dengan lancar. Tetapi paling tidak hari-hari yang ada sampai sekarang ini kita masih harus berjuang. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan. Tuhan ada untuk kita. Tuhan ada untuk menolong kita. Tuhan ada untuk memberkati kita. Dan ingat baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun bebanmu, sebesar apapun persoalanmu, Tuhan sanggup menolong. Mujizatnya masih ada sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian W.L. Singer. Saat tiada jalan hadapi persoalan. Saat tiada jalan